Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Wawan sudah berdiri di tengah proyek bangunan yang belum selesai. Debu semen menempel di kulitnya yang legam, bercampur keringat yang tak sempat kering. Helm proyeknya sudah retak di sisi kiri. Sepatu keselamatan yang ia pakai lebih sering basah oleh adukan semen daripada air hujan. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cara bertahan hidup. Di sela-sela waktu istirahat, Wawan sering duduk di atas tumpukan bata, membuka bekal nasi yang dibungkus daun pisang. Lauknya sederhana, kadang hanya tempe goreng atau telur dadar tipis. Tangannya yang kasar memegang sendok dengan pelan, seolah takut merusak bungkus yang sudah lecek. Namun pikirannya selalu melayang ke satu hal, anaknya, Dimas. Di rumah kontrakan sempit yang dindingnya sudah mengelupas, Dimas sering belajar di lantai beralaskan tikar. Lampu bohlam kecil menggantung rendah, cahayanya redup, tapi mata Dimas selalu berbinar saat membuka buku pelajaran. Wawan sering memperhatikan dari kejauhan, diam-diam tersenyum meski dadanya sesak. Ia tak pernah pandai membaca buku tebal, tapi ia tahu betul arti pendidikan. "Bapak, capek enggak?" tanya Dimas suatu malam, sambil menyodorkan segelas air putih. Wawan menggeleng cepat, meski punggungnya terasa seperti patah. "Enggak, Dim. Bapak cuma pengen kamu sekolah tinggi, biar nanti enggak kerja angkat semen kayak Bapak." Hari-hari di proyek tak pernah ramah. Teriakan mandor, panas matahari yang membakar kepala, dan rasa perih di tangan menjadi teman setia. Pernah suatu hari, Wawan terjatuh dari papan kayu. Lututnya berdarah. Ia menahan sakit, bukan karena berani, tapi karena upah harian itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Setiap rupiah adalah mimpi yang sedang ia tabung. Ketika teman-teman sesama kuli membicarakan motor baru atau ponsel, Wawan hanya tersenyum kecil. Di saku celananya terselip amplop coklat berisi tabungan pendidikan Dimas. Jumlahnya tak seberapa, tapi setiap lembar uang adalah harapan yang disusun pelan-pelan. Seteliti ia menyusun bata. Suatu sore, hujan turun deras membasahi proyek. Wawan berteduh di bawah rangka bangunan setengah jadi. Matanya menatap gedung tinggi di kejauhan, lalu menunduk melihat tangannya sendiri, penuh bekas luka dan semen yang mengeras. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhan, biarkan anakku kelak duduk di bangku kuliah. Jangan biarkan ia berdiri di sini, di antara debu dan teriakan." Tahun demi tahun berlalu, rambut Wawan mulai memutih. Punggungnya makin membungkuk. Namun suatu pagi, Dimas datang dengan mata berkaca-kaca, membawa selembar kertas. Surat itu bergetar di tangannya. "Pak, aku diterima di universitas." Wawan terdiam. Debu proyek masih menempel di bajunya. Keringat masih mengalir di pelipisnya. Ia memeluk Dimas erat. Tak peduli orang-orang menatap. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena lelah, tapi karena mimpi yang perlahan menjadi nyata. Di tengah debu proyek, Wawan tersenyum paling lebar hari itu. Ia tahu, tubuhnya mungkin akan selalu diingat sebagai kuli bangunan. Tapi doanya telah mengangkat anaknya lebih tinggi dari tumpukan semen yang selama ini ia angkat sendirian.
Hari-hari setelah kepergian anaknya ke kota, terasa lebih sunyi bagi Wawan. Pagi tetap dimulai sebelum matahari terbit dengan sepiring nasi sederhana dan segelas air hangat. Ia berangkat ke proyek dengan langkah yang sama. Namun kini hatinya terasa lebih ringan. Setiap ayunan sekop tak lagi sekadar rutinitas, melainkan pengingat bahwa pengorbanannya telah menemukan arah. Di sela istirahat siang, Wawan sering membuka ponsel lamanya, menunggu kabar. Saat sebuah pesan masuk, berisi foto anaknya berdiri di depan gedung kampus. Matanya kembali berkaca-kaca. Tangannya yang kasar mengusap layar berkali-kali, seolah ingin memastikan itu nyata. "Bapak masih di proyek," balasnya singkat. "Kamu belajar yang rajin." Tubuh Wawan kian rapuh, dimakan usia dan kerja keras. Suatu siang, panas terlalu menyengat, pandangannya berkunang, dan tubuhnya ambruk di antara tumpukan pasir. Rekan-rekannya segera menolong. Saat sadar, Wawan hanya bertanya satu hal. "Anak saya sudah makan belum?" Kalimat sederhana itu membuat mereka terdiam. Beberapa hari kemudian, anaknya pulang dengan wajah cemas setelah mendengar kabar itu. Dimas duduk mendampingi ayahnya di rumah kecil yang dulu bocor saat hujan. Dimas menggenggam tangan ayahnya erat, menangis tanpa suara. "Bapak, sekarang giliran aku yang berjuang," ucapnya terbata. Wawan tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah ia tunjukkan. Hari wisuda tiba beberapa tahun kemudian. Wawan berdiri di antara kerumunan orang tua, mengenakan kemeja sederhana yang sudah ia setrika berkali-kali. Saat nama anaknya dipanggil, ia bertepuk tangan paling keras, meski air matanya tak terbendung. Di hadapannya, seorang sarjana berdiri, bukan di atas tumpukan semen, melainkan di atas mimpi yang akhirnya terwujud. Setelah acara usai, anak itu memeluk ayahnya lama sekali. "Semua ini karena Bapak," katanya. Wawan menggeleng pelan. "Bukan karena Bapak," jawabnya lirih, "tapi karena kamu mau bermimpi dan bertahan." Saat matahari sore menyinari wajah mereka, Wawan tahu satu hal. Hidupnya mungkin tak pernah berubah menjadi mudah, tetapi maknanya telah lengkap. Di antara debu proyek, ia telah membangun masa depan. Bukan dengan semen dan bata, melainkan dengan cinta, doa, dan pengorbanan tanpa suara.